Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan ini di tengah wabah COVID-19 yang tengah melanda negara kita, tengah melanda dunia, kita masih bisa meluangkan waktu untuk memperdalam, mengkaji ilmu agama, yakni melalui kegiatan At-Tafaqquh fid Dinil Islam. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua pada jalan selamat fitini wa dunya wal akhirah, yakni ad-dinul Islam. Anak-anakku, para mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini, alhamdulillah, tema yang akan kita pelajari bersama yakni tentang Syuban al-Yaum Rijalul Ghad, pemuda hari ini pemimpin masa depan. Alhamdulillah, tema ini menarik karena terkait dengan pemuda. Apabila kita hubungkan secara historis dengan peradaban bangsa, bahwa dimanapun peran pemuda dalam sejarah pergerakan dan perjuangan sebuah bangsa selalu strategis. Secara historis di Indonesia misalnya, pada saat pra kemerdekaan melawan penjajah Belanda maupun Jepang, peran pemuda menjadi pilar dan motor untuk mencapai kemerdekaan bangsa. Pemuda dalam hal ini juga bisa disebut sebagai people make history, ini orang yang membuat sejarah di setiap waktunya, yang mana pemeran pemuda dalam hal ini adalah strategis dan istimewa. Pemuda menjadi garda terdepan di setiap perubahan penting dan mendasar di setiap bangsa. Pemuda dalam hal ini sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan pembaruan, pembangunan bangsa, yang tentunya diharapkan mampu menunjukkan peran yang positif sebagai pemuda yang memiliki tanggung jawab moral untuk kejayaan agama, bangsa, dan masa depannya. Terlebih dalam situasi yang dinamis saat ini, yakni di era revolusi industri 4.0 ini, dituntut peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional untuk memajukan agama, masyarakat, dan bangsa. Karena memang pemuda itu dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi pendahulu untuk mengembangkan kehidupan masyarakat dengan ide-ide yang brilian, gagasan-gagasan yang inovatif, wawasan yang luas, berakhlak mulia sesuai dengan tuntunan ajaran agama, yakni Islam. Untuk itu memang pemuda itu harus bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan untuk menempa diri. Pemuda adalah harapan akan masa depan masyarakat yang sejahtera, berakhlak mulia dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karenanya memang relevan dengan tema ini memang bahwa Syuban al-Yaum Rijalul Ghad, pemuda hari ini pemimpin masa depan. Anak-anakku, mahasiswa yang dirahmati Allah, ada 5 pesan Rasulullah SAW kepada kita semua untuk menjaga 5 hal sebelum terjadi 5 hal. Anjuran dari baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW ini ditujukan kepada orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang sehat, yang masih sehat, ditujukan kepada orang-orang yang punya kesempatan, ditujukan kepada orang yang muda, ditujukan juga kepada orang-orang yang dalam keadaan lapang, kecukupan. Sebagaimana sabda beliau, "Ikhtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa qinaka qabla fakrika, wa faraghuka qabla sahlika, wa hayataka qabla mautika." Jagalah 5 hal sebelum datang 5 hal. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sihatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu, masa lapangmu sebelum datang masa sibukmu, masa hidupmu sebelum kematianmu. Masa muda sebelum masa tua, hendaknya kita jaga.
Karena masa muda, anak-anakku sekalian, adalah masa yang paling indah. Karena masa inilah merupakan puncak kesuksesan seseorang apabila mampu menggunakannya dalam hal-hal yang bermanfaat. Masa muda, masa yang paling baik untuk menuntut ilmu. Imam Syafi'i mengatakan, hayatul fatah fil ilmi wat tuqa. Kehidupan seorang pemuda itu haruslah dipenuhi dengan kegiatan menuntut ilmu dan bertakwa. Kegiatan menuntut ilmu itu harus menjadi prioritas dalam mengisi masa muda. Sebagaimana satu pepatah Arab yang berbunyi demikian, at-ta'allum fi sighar kanakshi 'alal hajar. Belajar di waktu muda seperti mengukir di atas batu. Artinya menuntut ilmu di waktu muda memberikan kesan kuat ingatan, sedangkan belajar di masa tua ingatan mulai berkurang. Berikutnya, masa sehat sebelum datang masa sakit. Islam mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga kesehatan. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk soal kesehatan. Dalam soal makan misalnya, Islam memilihkan makanan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Selain itu juga kita diberikan tuntunan tentang takaran makanan yang boleh kita konsumsi dan yang tidak boleh melebihi batas sepertiga dari kandungan perut sehingga tidak menimbulkan sakit ataupun penyakit. Untuk kesehatan fisik, Islam menganjurkan kita untuk berolahraga, untuk berpuasa, untuk mengatur kadar gula dalam darah kita. Yang berikutnya yang ketiga, jagalah masa kaya sebelum datang masa fakir. Ketika kita diberikan kelapang rezeki, kita dianjurkan untuk bersedekah, menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah. Rasulullah mengingatkan kita juga dalam hal ini adalah untuk menjaga sikap agar tidak boros, menganjurkan kita untuk hidup hemat, karena umumnya kebanyakan manusia apabila diuji dengan kesempitan, itu mampu, sukses. Manakala diuji dengan kelapang rezeki, manusia sering merupakan saudara yang membutuhkan. Namun setelah diuji dengan kefakiran, biasanya ada muncul kesadaran untuk mau membantu, muncul rasa empati. Sementara hal ini hendaknya kita harus memahami bahwa segala yang kita miliki, harta yang kita dapati, semua adalah karunia Allah. Tentunya, hendaknya rezeki yang sudah kita dapati, kita nafkahkan di jalan Allah, karena Allah yang telah memberikan kelapang rezeki, dan Allah pula lah yang maha kuasa untuk mengambilnya kembali. Berikutnya, yang hendaknya kita perhatikan adalah masa luang sebelum datang masa sempit. Pergunakanlah waktu luangmu sebelum datang masa sempitmu. Karena masa lapang ini adalah masa di mana kita memiliki kesempatan yang luas untuk melakukan aktivitas. Untuk itu, kita gunakan masa luang ini dengan melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Karena di saat kita sibuk, maka masa sibuk inilah akan menggantikan masa lapang tersebut. Untuk itu pekerjaan yang kita kerjakan harus segera kita tunaikan, tidak kita tunda-tunda. Ada satu kata bijak yang barangkali sering kita dengar, don't till tomorrow if you can do it today. Dan hal yang terpenting adalah dalam konteks masa lapang ini, kita upayakan pekerjaan yang kita lakukan itu betul-betul pekerjaan mengandung nilai tambah dan dapat segera kita selesaikan dalam waktu yang sama dengan pekerjaan yang sama tanpa kita tunda-tunda. Berikutnya, masa hidupmu sebelum kematianmu. Kehidupan di dunia ini, anak-anakku sekalian, mahasiswa-mahasiswa yang dirahmati Allah, adalah merupakan saran ujian bagi kita manusia, yang mana kita diuji. Siapa di antara kita yang mampu menunjukkan amal terbaik di hadapan Allah SWT? Yang mana ini ditegaskan dalam firman Allah di surat Al-Mulk ayat 2. Bagi kita, ketika kita menyadari bahwa kehidupan ini adalah sebagai ladang amal untuk kehidupan di akhirat, maka tentunya kita upayakan semasa kita diberikan umur panjang, ketika masih diberikan nikmat umur, kita gunakan waktu hidup ini dengan sebaik-baiknya. Karena memang dunia ini hanyalah sarana untuk
bekal kita di akhirat. Anak-anakku sekalian, mahasiswa yang dirahmati Allah, apa yang disabdakan Rasulullah tersebut tampak sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam. Bahwa 5 hal yang harus kita raih sebelum datang 5 hal yang apabila ini kita tidak jaga, maka akan membuat kita menyesal. Oleh karenanya dalam konteks ini, masa muda sebagai pemuda harus bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan masa muda ini untuk menyiapkan bekal diri sebaik-baiknya dalam menyiapkan diri sebagai pemimpin masa depan. Anak-anakku, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah. Nah, siapakah pemuda itu? Definisi pemuda menurut WHO adalah individu yang berusia antara 10 sampai 24 tahun. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia antara 16 sampai 30 tahun. Di dalam Islam, pemuda itu diistilahkan dengan fatan. Dalam hadis, pemuda disebut sebagai syabun. Pemuda dalam Islam disebut sebagai generasi penerus. Posisi pemuda di dalam Islam adalah sebagai generasi penerus, meneruskan nilai-nilai kebaikan yang ada pada suatu kaum, karena memang sudah menjadi hukum alam. Generasi pendahulu akan digantikan oleh generasi setelahnya, ini para pemuda. Berikutnya, pemuda di dalam Islam juga disebut sebagai generasi pengganti, menggantikan kaum yang berkarakter negatif. Berikutnya pula, pemuda di dalam Islam disebut sebagai generasi pembaharu, memperbaharui kerusakan yang ada pada suatu umat atau suatu bangsa. Islam memberikan pandangan yang positif tentang siapa pemuda. Bahkan di dalam Al-Quran banyak dikisahkan kisah-kisah perjuangan para nabi, para rasul, yang notabene beliau adalah dari kalangan pemuda. Nabi Muhammad SAW misalnya, beliau diangkat menjadi rasul tatkala beliau berumur 40 tahun. Orang-orang yang termasuk dalam asabiqunal awalun, yaitu orang-orang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW, juga adalah dari kalangan pemuda. Seperti halnya Abu Bakar, beliau masuk Islam di usia 32 tahun. Umar bin Khattab 35 tahun. Ali bin Abi Thalib 9 tahun. Utsman bin Affan 30 tahun. Dan ratusan ribu lagi para pejuang Islam yang notabene beliau adalah dari kalangan pemuda. Anak-anakku, mahasiswa yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian sebagai pemuda menyiapkan diri menjadi pemimpin masa depan? Tentu dalam hal ini kita telah terlebih dahulu konsep pemimpin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemimpin itu disebut sebagai penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, ataupun juga penuntun. Nah, pemimpin bisa juga dalam artian kalau kita dihubungkan dengan sabda Rasulullah dari Ibnu Umar, beliau bersabda, "Kullukum ra'in." Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi semua kita ini adalah pemimpin. Nah, apa saja tugas pemimpin? Pemimpin itu harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Harus mampu menyeimbangkan antara tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Mana di antara tujuan-tujuan itu yang secara kebermanfaatannya, dampaknya itu lebih besar, lebih manfaat. Jadi mana mampu menyeimbangkan antara pencapaian tujuan dan prioritas.
Pemimpin harus bisa berpikir analitis dan konseptual. Pemimpin harus mampu melakukan kompromi, mampu membuat keputusan yang sulit, dan tentunya mampu memecahkan masalah. Memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah. Nah, untuk itu apa saja langkah-langkah yang perlu dipersiapkan, langkah-langkah aktualisasi diri sebagai pemimpin masa depan? Yang pertama tentunya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini penting, iman inilah yang menjadi bekal benteng kita dalam menghadapi tantangan kehidupan di dunia ini. Insya Allah dengan iman yang kokoh, iman yang kuat, kita senantiasa terus menyandarkan segala apapun yang menjadi hajat kita, segala apapun yang menjadi tugas kita, semata-mata atas nama Allah, karena Allah. Termasuk ketika kita menghadapi godaan tantangan dunia, dengan iman inilah yang membuat kita menjadi tetap kuat, tetap sabar, tetap tabah dalam menjalani semua ujian kehidupan di dunia ini. Berikutnya, seorang pemimpin mesti memiliki keberanian menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Sebagaimana ini dicontohkan oleh beliau, Nabi Ibrahim. Beliau berhasil berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah ketika beliau mendakwahi kaumnya yang notabene paganis, penyembah berhala. Berikut yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mencari menemukan kebenaran atas dasar ilmu pengetahuan. Jadi seorang pemimpin itu harus terus memupuk semangat tinggi untuk belajar, mengasah diri, membuka diri, menambah wawasan agar segala apa yang didapati melalui proses belajar ini dapat menjadi modal dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya. Berikutnya, seorang pemimpin juga hendaknya senantiasa menghiasi diri dengan akhlak mulia. Karena akhlak ini ada hubungannya dengan iman. Akhlak ini buah dari iman. Akmal mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini adalah sabda Rasulullah. Adapun beberapa contoh akhlak salafus sholeh yang dapat kita teladani yaitu ikhlas dalam berilmu, menjaga diri dari riya, membiasakan jujur, sungguh-sungguh dalam menjalankan amanah, menjaga kelembutan hati dari kekerasan hati, senantiasa berzikir, tawadhu, senantiasa menjaga lisan dari berkata-kata yang enggak ada faedahnya, dari berkata-kata yang unfaedah, menjaga sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, sabar dalam menghadapi musibah yang sedang dihadapi. Berikutnya, seorang pemimpin juga hendaknya senantiasa terus memiliki atas belajar, atas usaha tinggi, tidak pernah menyerah terhadap rintangan dan hambatan. Karena tidak ada usaha tanpa masalah, dan tidak ada masalah yang nggak ada solusi, selalu ada solusi. Maka harus terus memiliki atas belajar, atas usaha yang tinggi, tidak patah semangat, tidak putus asa dalam menghadapi tantangan kehidupan. Berikutnya, seorang pemimpin juga hendaknya mampu memanajemen waktu dengan baik. Waktu luang diisi dengan hal-hal yang positif. Misalnya, diisi dengan hal-hal yang positif, misalnya di saat kita sedang menjalani ibadah Ramadan seperti ini, kita isi ibadah-ibadah Ramadan kita dengan banyak berzikir, dengan mengaji, dengan tadarus. Kita jaga, kita kelola waktu ini dengan sebaik-baiknya. Terkhusus dalam hal ini adalah, dalam konteks ini adalah masa muda ini diisi dengan aktivitas-aktivitas yang positif, sehingga kedepannya siap menghadapi tantangan-tantangan hidup. Dan insya Allah
menjadi pribadi-pribadi yang sukses, manfaat dunia dan akhirat. Dan yang terpenting dalam hal ini adalah juga senantiasa menanamkan dalam diri prinsip kebermanfaatan hidup bagi orang lain. Yang kita tanamkan dalam diri kita adalah bagaimana kita berupaya menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena khairun nas anfa'um linnas, baik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya lain adalah pemuda juga seyogyanya tampil sebagai kaum intelektual, cendekiawan, yang terus mengasah diri menjadi pribadi-pribadi yang arif bijaksana. Arif dalam hal ini mampu menafsir, mengkaji persoalan-persoalan kehidupan dengan bijaksana, dengan berakhlakul karimah. Dengan demikian anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, masa muda merupakan masa yang strategis karena masa inilah merupakan puncak kesuksesan seseorang. Hendaknya dijaga, diisi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Masa muda merupakan masa yang paling baik untuk menuntut ilmu. Hayatul fata fil ilmi wat tuqwa. Kehidupan seorang pemuda itu hendaknya dipenuhi dengan kegiatan menuntut ilmu dan bertakwa. Pemuda harus bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan masa muda untuk menempa diri menjadi pemimpin masa depan yang handal, tangguh, mampu menebar manfaat seluas-luasnya untuk kemanfaatan diri, agama, dan bangsa. Sejatinya anak-anakku sekalian, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah, setiap diri kita adalah pemimpin di dunia ini yang kelak pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Amanah sebagai pemimpin hendaknya dijalankan sebaik-baiknya dengan niat karena Allah, berpegang kepada syariat, mengedepankan akhlak mulia, sehingga mendapatkan ridho keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita mendapati keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.